Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kita bisa kembali sama-sama bertatap muka. Kita bisa sama-sama belajar dan kita insya Allah akan melanjutkan kembali bahasan kita dari Sirah Nabawiyah atau Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Buku atau risalah yang ditulis oleh Imam Nawawi yang diambil dari karya beliau Tahdhibul Asma wal Lughat. Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari buku ini. Insya Allah bahasan ini sebagai kelanjutan dari bahasan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bahasan terakhir adalah bahasan yang berkaitan dengan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena suasana majelis tersebut. Yang terakhir kita bahas, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan. Kita lihat sama-sama di sini, dalam bahasan yang sudah pernah kita mulai dulu. Di bahasan ini, Imam Nawawi mengatakan, wa kana majlisuhu majlisa hilmin wa hayain. Majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu majelis yang penuh dengan suasana kebaikan. Lalu kemudian disebutkan di sini beberapa bentuk kebaikan yang ada dalamnya adalah hilm, kelemah lembutan, wahayain, malu, wa amanatin, amanah, wasid, wasiyanatin, dan menjaga diri, wasabrin, sabar, wasakinatin, dan tenang. Jadi majelisnya adalah majelis yang tenang, majelis yang penuh amanah, menjaga diri, sabar, jaga juga rasa malu. Wala turfa'u fil aswat, dan di majelisnya tidak diperdengarkan atau tidak diangkat suara, jadi tidak ada suara-suara keras. Wala tu'abbanu fihil hurum, ay la tuzkaru fihin nisa. Di majelisnya tidak ada pembicaraan tentang perempuan. Jadi maksudnya seperti kalau kita dapati, ya ini yang kita sayangkan, terdapati di sebagian majelis-majelis yang diisi oleh sebagian orang zaman sekarang, ada majelis-majelis yang kalau laki-laki ketemu maka yang dibicarakan perempuan, atau sebaliknya kalau perempuan berkumpul maka yang dibicarakan laki-laki. Nah, ini dijaga, tidak membicarakan itu sebagai bentuk untuk menjaga kehormatan majelis tersebut. Membicarakan lawan jenis, membicarakan hal-hal yang bukan menjadi inti pembahasan dari majelis tersebut. Tentu berbeda dengan kalau misalnya seperti kita sekarang, kita di majelis ilmu lalu bicaranya tentang fiqhun nisa. Nah, itu jelas kajiannya fikih, membahas tentang persoalan-persoalan fikih yang berhubungan dengan kaum wanita. Ada bahasan haid, nifas, istihadah, dan yang lainnya. Nah, ini beda dengan yang dimaksudkan di sini. Kemudian yatafadhaluna fihi bil taqwa. Mereka satu dengan yang lainnya itu, kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Artinya, yang paling utama di antara mereka itu adalah yang paling bertakwa. Wa yatawadhauna wa yuwaqqarul kibar. Dan mereka saling tawadhu, saling rendah hati satu dengan yang lainnya, wa yuwaqqarul kibar. Dan kibarnya orang-orang yang sudah lebih tua itu dihormati. Wa yurhamus shighar. Dan yang lebih muda, yang anak-anak, yang masih kecil disayangi. Jadi di majelisnya orang tua dihormati, anak-anak kecil atau yang masih muda
disayangi. Wa yu'thirunal muhtaj, dan mereka mendahulukan orang yang berkebutuhan. Jadi itu sifat yang ada di majelisnya. Kita sekarang pada beberapa bagian untuk menghadirkan suasana itu kita tuliskan. Misalnya kalau kita di kendaraan, ada beberapa kendaraan, misalnya kereta listrik misalnya, atau kereta KRL dan semacamnya. Kemudian ada kursi-kursi yang dituliskan di situ, dikasih tanda. Yang didahulukan untuk duduk di situ adalah diantaranya orang tua atau orang yang sakit, orang yang misalnya cacat atau yang lainnya. Nah, ini tentunya seharusnya menjadi akhlak kita, bukan hanya di kendaraan, tapi dimanapun. Orang-orang seperti itu didahulukan. Ya, orang-orang seperti itu didahulukan. Jadi, pada beberapa bagian, alhamdulillah dalam kehidupan kita, ada yang sudah terbentuk. Misalnya, kalau kita berada di jalan, kemudian kita melihat ada yang sedang sakit, dibawa di ambulan, maka kendaraan-kendaraan yang lain ngalah. Ambulan harus didahulukan. Ambulan harus didahulukan, dan ambulan yang membawa baik itu orang sakit atau orang meninggal dapat prioritas karena apa? Masuk kategori muhtaj. Maka kita dahulukan, kita prioritaskan. Meskipun kita mengatakan secara pribadi, saya juga ada keperluan mendesak, ya. Tapi ini lebih mendesak. Nah, inilah yang dinamakan itsar, wa yu'thirun. Ya, mendahulukan mereka. Mereka diprioritaskan. Wa yahfadzunal gharib. Nah, ini berikutnya. Wa yahfadzunal gharib. Yahfadzunal gharib. Maksudnya di sini mereka ini orang-orang yang menjaga al-gharib, hanya orang yang asing. Maksudnya orang asing yang jauh dari keluarganya, jauh dari misalnya istri dan anaknya, maka jaga, masuk dibantu, tolong. Ini yang namanya yahfadzunal gharib. Kalau ada orang asing yang berkunjung dan datang. Kemudian wa yukhrijuna adillatan 'alal khair, dan mengeluarkan bukti-bukti kebaikan, artinya menampakkan kebaikan supaya kebaikan itu yang jadi dominan. Kalau kebaikan itu yang dominan dan itu yang muncul, maka akan menjadi yang namanya syiar. Sehingga kebaikan itu tersebar seluas-luasnya. Kemudian berikutnya, wa kana yata'allafu ashabahu. Wa kana yata'allafu ashabahu. Dan beliau termasuk ini yang kemudian ditiru oleh para sahabatnya. Yata'allafu itu artinya berusaha untuk ramah, santun, untuk akrab, menyapa, membaur, orang Jawa bilang serawung dengan para sahabatnya. Yata'allafu ashab. Ya, termasuk makna dari kata yata'allaf juga artinya di situ ada makna kelemah lembutan kepada para sahabatnya. Kemudian wa yukrimu karima kulli qaumin, memuliakan
orang yang mulia pada setiap kaum, setiap kabilah. Memuliakan orang yang mulia dari setiap kaum atau setiap kabilah. Karena ini satu hal yang sudah lazim dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap kaum itu ada tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Dan tokoh seperti ini yang dihormati oleh masyarakat tentu juga layak untuk kita hormati. Layak untuk kita hormati karena mereka juga adalah orang-orang yang terpandang di masyarakatnya, dan kita memperlakukan setiap orang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kedudukan dan apa yang pantas untuk yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, wa yatafaqqadu ashabahu. Yatafaqqad itu artinya mencari kalau pas nggak ada. Jadi mencari sahabat-sahabatnya. Maksudnya ini ada bentuk perhatian terhadap sahabat. Kalau seandainya ada sahabat yang tidak dijumpai, maka beliau cari. Ya, beliau cari. Ya, yatafaqqadu ashabahu. Biasa kita dapati ada sebagian yang berhalangan. Misalnya ada yang sakit, ada yang bepergian, ada yang orang-orang seperti ini bisa jadi pada saat sholat berjamaah tidak ditemui oleh Rasul SAW. Maka beliau biasa beliau tanyakan. Ya, biasa beliau tanyakan, beliau cari kemana fulan, kemana fulana. Ya. Kalau terutama kalau sahabat di masjid tentu bisa dengan cepat dipantau. Tapi juga beliau kan pernah menanyakan wanita yang biasa nyapu atau bersih-bersih di masjid. Ternyata sudah meninggal. Nah, itu artinya bentuk perhatian. Jadi yatafaqqad ini asalnya adalah mencari ketika tidak ada. Jadi seperti kehilangan. Mana sahabat? Mana fulan? Mana fulana? Ini adalah satu dari bentuk perhatian. Perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun fahishan wala mutafahisha. Dan Nabi SAW bukan orang yang bukan orang yang berbicara atau berbuat keji. Jadi bukan orang yang bicara kasar, sangar, bukan seperti itu, dan juga bukan orang yang berbuat seperti itu. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'atah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bal ya'fu wa yasfahu. Tapi beliau memaafkan. Ya, beliau memaafkan kalau ada orang yang berbuat salah. Dan kita tentu bisa memaklumi semua kita tanpa kecuali bisa berbuat salah. Bahkan bisa lebih dari sekali berbuat kesalahan. Maka kita harus membuka ruang kalau ada yang berbuat salah, dan lalu dia memperbaiki diri. Karena memang itu bagian dari kehidupan. Semua kita tanpa kecuali. Apa saja kesalahan itu, apalagi kalau kita bicara kehidupan di masyarakat. Apa tidak mungkin tetangga kita berbuat salah? Sangat mungkin. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang, berjarak dari kita 5 rumah, 7 rumah, sangat mungkin mereka pernah berbuat salah.
dan bahkan mungkin ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali berbuat salah. Nah, tidak mungkin kita hidup lalu tidak menemukan ada yang berbuat salah. Kita hidup di masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Maka kalau lihat ada orang berbuat salah, kita tidak kaget. Ya memang inilah karakternya, sifatnya. Nah, bahwa manusia itu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang banyak bertobat. Jadi memang itu menjadi keniscayaan. Kemudian berikutnya walam yadrib khadiman walam ra'atan. Beliau tidak pernah memukul pembantu juga perempuan. Wala syai'an qat, dan tidak satupun. Jadi dia tidak memukul pembantu, tidak memukul perempuan. Jadi ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita berbeda kalau bicara tentang bagaimana di medan pertempuran. Oh ya, suasananya beda, kondisinya berbeda. Kita bicara menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kita berhadapan dengan kondisi masyarakat yang suasana damai, bukan suasana perang. Kondisinya kondisi damai, bukan kondisi perang. Maka yang muncul bukan kekerasan. Nah, makanya di sini tambahkan illa ayyujahida fi sabilillah ta'ala. Kecuali kalau jihad fi sabilillah. Nah, kalau jihad fi sabilillah jelas. Kalau jihad fi sabilillah kemudian ada orang bukan cuma pukul-pukulan. Ya, lebih dari itu sampai apa? Sampai bunuh-bunuhan. Bisa terbunuh, bisa dibunuh. Dalam berjihad. Seperti kita ketahui dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam sederet peperangan yang bisa kita sebutkan, semuanya yang terjadi di situ tentu ada suasana pukul, mungkin kalau ada tendangan, ada menggunakan senjata pedang, panah, tombak, kemudian sampai akhirnya terluka, bukan cuma berdarah, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, itu suasana di jihad. Tapi yang tadi disampaikan di sebelumnya ini adalah dalam suasana kehidupan bermasyarakat biasa. Yang hukum asalnya adalah suasana damai. Bukan suasana peperangan. Bukan suasana peperangan. Nah, kemudian wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Dan tidaklah Nabi SAW memilih. Ya. Tidaklah Nabi SAW memilih pada saat diberi dua pilihan, melainkan beliau pasti memilih yang paling ringan di antara keduanya. Malam yakun isman, selama bukan dosa. Ini menjadi petunjuk bagi kita, tuntunan bagi kita, kalau kita dikasih dua pilihan. Dua-duanya sama-sama boleh. Dua-duanya bukan dosa. Maka boleh memilih yang paling ringan. Boleh memilih yang paling ringan. Nah, ini terkait dengan memilih yang dihadapkan pada dua pilihan sama-sama tidak dosa. Ya, kalau mau sebut contoh pasti dengan mudah kita menyebutkan contohnya. Misalnya kita mau beli makanan dan makanannya dua-duanya halal. Mau pilih yang mana ini? Dua-duanya halal, dua-duanya mubah, dua-duanya tidak ada dosa sama sekali. Maka kita bisa milih satu. Tapi kalau saya lebih gampang ini daripada itu, nah pilih yang gampang silakan. Kalau mau makan yang ini belinya agak jauh, yang ini lebih dekat. Saya tak pilih yang lebih dekat. Nah ini yang ringan. Boleh pilih begitu karena pertimbangan yang lebih mudah, lebih gampang. Saya bepergian kalau saya lebih enak naik kereta daripada naik ini. Karena nah dua-duanya sama-sama mubah. Naik pesawat mubah, kereta mubah, naik bus mubah. Termasuk naik kendaraan pribadi. Maka bisa memilih yang ringan. Yang ringan mana? Ya tinggal dipilih. Olahraga. Semuanya mubah. Saya jalan, lari, berenang. Tapi kalau saya lebih
enteng kok jalan, ya silakan. Karena dulunya atau tiga-tiganya, empat-empatnya semuanya mubah. Ini yang dimaksudkan. Jadi, dan kemudian disebutkan sini baina amro ini antara dua hal, tentu tidak dengan maksud membatasi. Kalau pilihannya cuma dua, sekarang kalau pilihannya tiga, ya tetap memilih yang ikhtaru aisarhuma, memilih yang paling ringan. Tapi prinsipnya malam yakun isman, selama tidak dosa. Tadi contohnya makanan semuanya tidak dosa, minuman semuanya tidak dosa. Kemudian apapun bentuknya, selama itu semuanya tidak dosa, silakan. Nanti semuanya bisa dipilih. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disodorkan pada Nabi SAW. Kemudian, wadala ilukul lima dzakartuhu fis sahihi masyhuratun. Dan dalil-dalil dari masing-masing atau semua yang telah saya sebutkan di atas, itu bisa ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih dan itu didapatkan dengan masyhur. Sudah terkenal. Cari hadis-hadisnya itu nggak sulit. Misalnya hadis tentang Nabi SAW tidak memukul pembantu, tidak memukul istrinya. Nabi SAW kalau dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau pilih yang paling ringan selama bukan dosa. Kita mencari hadisnya juga kita bisa dapatkan. Seperti kita sampaikan di awal, buku ini adalah buku Sirah Nabawiyah yang ringkas. Tujuannya adalah membuat gambaran tentang Sirah Nabawiyah, dan beliau sengaja tidak hadirkan semuanya karena memang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang kehidupan Rasulullah SAW secara ringkas. Kalau mau panjang, beliau bisa dengan sangat mudah mengeluarkan dalil-dalil tersebut. Ya, karena memang kita tahu Imam Nawawi bukan orang yang pengetahuan dangkal. Pengetahuannya sangat mendalam, sehingga kalau cuma bicara menyebutkan satu hadis saja untuk masing-masing, ya tentu sangat mudah. Ya, untuk sekelas Imam Nawawi. Nah, beliau sampaikan dengan maksud supaya bisa dipahami bahwa ini ada dasarnya semua. Memaafkan, apa dasarnya? Mau cari Quran, hadis, bisa disodorkan. Nah, selanjutnya, faqad jama'allahu subhanahu wa ta'ala lahu. Allah mengumpulkan pada sosok Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamalal akhlaqi wa mahasinis syiyam. Kamalal akhlaqi wa mahasinis syiyam. Wa mahasinas syiyam. Kesempurnaan akhlak dan asyam itu bisa juga berkaitan dengan fisik. Bisa berhubungan dengan fisik. Jadi maksudnya kalau dibahasakan sederhananya adalah punya kesempurnaan lahir batin. Akhlaknya baik, akhlaknya sempurna, akhlaknya bagus, ditambah fisiknya. Fisiknya indah. Ya, fisiknya bagus. Jadi bagus yang kita maksudkan di sini artinya bagus lahir batin. Fisik dan akhlaknya. Wa atahu ilmal awwalina wal akhirin. Allah berikan kepadanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup belakangan. Apa maksudnya? Nanti dikatakan di sini di catatan kaki nomor 117. Hadhil ibaratu fiha ijmalun. Ungkapan ini maknanya masih bersifat global. Belum detail. Wal muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan ungkapan atahu ilmal awwalina wal akhirin. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Maksudnya apa? Ai min ilmil ghaibil ladzi atla'ahu Allahu alaihi. Yaitu ilmu ghaib yang Allah tampakkan. Ya. Allah tampakkan atau beritahukan kepada Nabi SAW.
Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah SWT berfirman, alimul ghaibi wasyahad. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Nah, di ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui yang ghaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui semua yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi, Allah tidak tampakkan, Allah tidak perlihatkan yang ghaib tersebut ahadan, kepada seorang pun, illa kecuali manir tada mir rasul, kecuali orang yang Allah ridhoi mir rasul, dari utusan. Artinya Allah beritahukan yang ghaib itu kepada rasul yang diridhoinya. Nah, ini contoh bahwa rasul juga bisa tahu yang ghaib dengan pemberitahuan dari Allah SWT. Aslinya rasul itu nggak bisa tahu. Tapi ketika Allah beritahu, jadi tahu. Artinya tidak bisa dipelajari karena memang ghaib. Nggak ada peluang untuk bisa mengetahuinya kecuali dari Allah SWT. Rasul saja yang tingkat keimanan, ketakwaan, kesolehannya seperti itu, termasuk ilmunya yang begitu tinggi, nggak bisa tahu. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah SWT kepada sang Rasul. Apalagi yang bukan Rasul. Bagi yang bukan Rasul. Nah, wa ma lam yutli'hu alaihi fahuwa kasairil basyari. Nah, yang tidak disampaikan atau tidak diberitahukan oleh Allah kepada Rasulnya, maka statusnya sama, ghaib. Nggak tahu. Nggak bisa diketahui. Statusnya sama seperti semua manusia. Jadinya Rasul SAW sama seperti kita, sama-sama nggak ngerti. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu kalau nggak diberitahukan oleh Allah SWT. Jadi beliau nggak bisa tahu ini dan itu. Seandainya Allah tidak beritahu bahwa nanti di surga ada ini dan itu, maka beliau tidak bisa menyampaikan. Rasul SAW bisa bersabda kepada kita tentang kenikmatan surga, tentang azab neraka, tentang azab kubur, tentang banyak hal, termasuk tentang tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis-hadis. Itu semua ya, hanya bisa diketahui oleh Allah SWT. Dan bisa diketahui oleh Rasul SAW kalau seandainya beliau diberitahu oleh Allah SWT. Nah ini, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku tidak memiliki, tidak mengetahui perbendaharaan Allah SWT. Artinya hal-hal yang diketahui oleh Allah SWT. Perbendaharaan, saya tidak memiliki perbendaharaan Allah SWT, wala a'lamul ghaibah, dan saya tidak mengetahui yang ghaib, wala aqul lakum, dan saya tidak mengatakan inni malakun, sungguhnya saya ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, tidaklah saya mengikuti illa ma yuha ilayya, melainkan apa yang diwahyukan kepada. Ya, wassawabu ayyuqala kama qala subhanahu, dan yang lebih tepat saya diungkapkan dengan bahasa yang seperti yang Allah sampaikan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepadamu hal-hal yang
sebelumnya belum kamu ketahui. Jadi Nabi SAW itu mengetahui hal-hal yang gaib. Ketika Allah SWT beritahukan kepadanya hal-hal yang gaib tersebut. Seandainya tidak diberitahukan, maka beliau tidak tahu sama sekali. Ini yang dimaksudkan di sini ilmu awwalina wal akhirin. Nah, itu yang wa ma fihi najat wal fauz. Dan segala hal yang berisi ilmu yang berisi tentang bagaimana orang bisa meraih keselamatan dan keberuntungan. Gimana caranya ingin selamat dunia akhirat? Nah, itu ilmunya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ilmunya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu kalau kita ingin tahu tentang ilmu yang pertama, orang-orang pertama sampai yang terakhir. Nah, sementara sampai di sini dulu. Ini nanti untuk yang bagian berikutnya masih juga berhubungan dengan paragraf berikutnya. Kalau lihat waktu yang tersedia nampaknya nggak cukup untuk kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa tuntaskan. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.